Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Dalam video ini, saya Rahmat Hidayat Siregar akan membagikan hasil observasi yang saya lakukan di sebuah tempat servis HP. Fisika zat padat adalah cabang fisika yang mempelajari struktur dan sifat material dalam fase padat. Konsep-konsep seperti struktur kristal, konduktivitas, semikonduktor, dan sifat thermal menjadi dasar terciptanya perangkat elektronik modern, termasuk smartphone yang kita gunakan sehari-hari. Di dalam sebuah HP, hampir semua komponennya mulai dari IC, chipset, transistor, PCB, baterai, hingga layar tersusun dari material padat yang memiliki karakteristik yang unik. Melalui observasi di tempat servis HP yang saya lakukan, tepatnya di Kilang Papan, Kecamatan Sipirok, Tapanuli Selatan, saya meneliti bagaimana komponen-komponen ini bekerja dan bagaimana kerusakannya dapat dijelaskan melalui teori fisika zat padat. Nah, sebelum kita lanjutkan, perlu kita ketahui bahwa material padat terbagi menjadi dua jenis, yaitu kristalin dan amorf. Struktur atomnya seperti BCC, FCC, ataupun SC menentukan sifat mekanik dan kelistrikan material. Jenis ikatan atom seperti kovalen, ionik, atau logam juga mempengaruhi kemampuan bahan menghantarkan panas dan listrik. Keberadaan pita valensi, pita konduksi, dan band gap menentukan apakah material bersifat konduktor, isolator, ataupun semikonduktor. Konsep-konsep inilah yang menjadi dasar pembuatan komponen yang ada pada HP yang kita pegang sehari-hari. Selanjutnya, penerapan fisika zat padat pada komponen HP. Yang pertama itu IC, chipset, dan transistor, semikonduktor. Komponen ini dibuat dari silikon yang didoping fosfor ataupun boron, menghasilkan semikonduktor tipe N dan tipe P. Merekalah yang bertugas mengolah data, mengatur logika, dan menjalankan seluruh fungsi smartphone. Yang kedua, PCB dan jalur konduktor. PCB menggunakan tembaga sebagai konduktor utama karena resistansinya rendah. Bahan isolator seperti FR4 menjaga agar jalur listrik tidak saling korslet. Berikutnya, baterai. Baterai menggunakan material padat berbasis karbon dan logam oksida. Pergerakan ion litium di dalam struktur kristal elektroda menghasilkan energi listrik. Berikutnya, layar LCD ataupun OLED. Layar tersusun dari material padat seperti ITO, polarizer, dan bahan organik yang memancarkan cahaya pada OLED. Contoh berikutnya yaitu speaker, mikrofon, dan motor gitar. Banyak dari komponen kecil ini memanfaatkan efek piezoelektrik, yaitu kristal padat yang bergetar saat diberikan tegangan. Lanjut, mekanisme kerusakan bahan padat. Kerusakan HP sangat erat kaitannya dengan perubahan sifat fisik material padat seperti overheating, mengubah struktur kristal silikon, melelehkan solder, dan jalur tembaga. Yang kedua itu kerusakan mekanik seperti retak layar, patahnya solder. Yang ketiga, korosi logam terjadi akibat air dan kelembapan, menyebabkan resistansi meningkat dan jalurnya pun putus. Berikut yang keempat, short circuit disebabkan cairan, debu konduktif ataupun isolatornya rusak. Yang kelima, kerusakan baterai, degradasi struktur kristal, terbentuknya dendrit litium. Semua fenomena ini dapat dijelaskan melalui teori fisika zat padat. Adapun observasi ini dilakukan melalui yang pertama itu pengamatan langsung, yang kedua wawancara dengan teknisinya, dan mengambil dokumentasi beberapa jenis kerusakan yang terjadi pada HP. Lokasi observasinya itu berada di konter servis HP Kilang Papan, Kecamatan Sipirok, Kabupaten Tapanuli Selatan. Dari observasi ini dapat disimpulkan bahwa fisika zat padat memegang peran penting dalam desain, penggunaan, serta perbaikan smartphone. Kerusakan-kerusakan seperti overheating, korosi pada logam, retakan, dan short circuit semuanya dapat dipahami melalui konsep material padat. Pengetahuan fisika zat padat terbukti sangat membantu teknisi dalam menganalisis kerusakan dan menentukan solusi yang tepat. Mungkin cukup sekian video yang saya buat ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.